Pokok bahasan kita malam ini yaitu tentang kajian diri. Jadi kajian diri ini sebenarnya awal kita mulai belajar. Kita disuruh mengenal diri. Karena ayat di Quran itu banyak ngatakan, "Wafi anfusikum wala tubsirun." Jadi banyak hal-hal yang untuk mengenal diri. Ngapa kita untuk disuruh mengenal diri? Sebenarnya diri kita ini siapa? Dari mana asalnya? Nah itu yang harus kita kenali. Nah diri kita ini ada dua. Harus kita pahami. Ada diri zuhir, ada diri batin. Diri zuhir itu jasad, jasmani. Awak tubuh nih, batang tubuh. Itu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dijenguk. Nyataannya ada. Nah pertanyaannya, ngapa Allah Ta'ala menciptakan diri zuhir kita ni? Apa sebab? Nah, apa sebab kita diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini? Yaitu dengan bentuk berbadan nyata. Jadi kita ni ke dunia ini bukan datang dewek, bukan turun dewek. Memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah oleh sebab itulah kita harus memahami tentang diri kita, tentang diri zuhir. Jadi mengenal diri ini, mengenal diri zuhir, mengenal diri batin, hingga sebenar-benar diri. Jadi diri zuhir itu belum sebenar diri. Diri batin belum sebenar diri. Jadi nak mengenal sebenar-benar diri. Karena apabila kamu mengenal diri, jalannya, maka kamu akan mengenal Tuhan kamu. Mengenal Tuhan yang bernama Allah. Oleh sebab itulah kupasan diri ini tidak banyak kadang-kadang pasnya diri. Nah kita tahu di dalam diri kita, diri jasad kita ni ngapa kita misalnya bentuk mak ini. Makanya manusia itu yang sempurna, yang paling sempurna dijadikan oleh Allah Ta'ala, makhluk paling sempurna dijadikan oleh Allah Ta'ala dari makhluk-makhluk lainnya, yaitu manusia. Itu nih. Ada apa misalnya? Kalau begitu kita pertanyaan. Ada apa atau ngapa Allah Ta'ala nyadi kita? Yang jelas ada tujuannya Allah Ta'ala. Istilah kata menjadikan. Dan kita ini sebenarnya bukan penduduk asli bumi ini. Kita ini datangan. Makanya dunia ini sebagai persinggahan kita baik. Berarti masih banyak lagi perjalanan tubuh. Dari tempat berlabuh baik di dunia. Bukan penduduk asli. Cuma walaupun bukan penduduk asli bumi, tubuh seolah-olah nak memiliki kan. Memiliki bumi ini. Seolah-olah tidak lagi ninggalkannya kadang-kadang. Padahal tubuh makhluk datangan. Datang dari mana tubuh? Tubuh datang dari surga. Asalnya kita ini di surga. Nabi Adam itu asalnya di surga. Karena dia ada kesalahan, melanggar larangan Tuhan, nah maka dibaliklah ke bumi ini, turunlah ke bumi ini. Jadi pada hakikatnya asal kita ini penduduk surga. Di alam lahut namanya pertamanya gitu kan. Nah untuk kita
untuk memahami itu, makanya kita disuruh oleh Al-Quran itu untuk mengenali diri. Kenali diri kamu. Kenali diri kamu rato-rato. Supaya tahu. Walaupun kita lah baca, paham ilmu tauhid, paham ilmu hakikat torekatnya, kalau kita tidak mengenal diri, artinya sama baik kita tidak mengenal Tuhan. Nah, maka harus kita kenali diri nih. Yang pertama kita harus mengenali diri zuhir. Badan kita, jasad kita. Ada apa di badan kita nih? Apa gunanya badan kita nih? Dan pedia yang ada di dalam badan kita nih. Seperti nyatanya diri kita nih ada daging, ada urat, ada tulang, ada darah. Organ di dalam tubuh ada jantung, ada paru-paru, ada liver, ada hati, ada ginjal. Itu ada gunanya galo, ada kena galo tuh di jari kita. Ada mata, ada kuping, ada tangan. Nah, asal diri kita ini, kalau awalnya Nabi Adam itu ceritanya asal daripada tanah. Jadi agak bertentangan surah, ya? Bertentangan mak mana? Sedangkan kita ini awalnya dari surga, Nabi Adam itu di surga, tapi dia dijadikan dari tanah. Artinya tanah itu di bumi inilah. Nah itu di situlah ada rahasia tersimpannya, nyatanya. Karena Allah Ta'ala itu menyatu ke diri kita ini, jasad kita ini, dia tuh untuk menyatukan kebesaran dia, untuk menyatukan Allah Ta'ala itu benar ada. Allah Ta'ala kalau kita baru pertama memahami tentang Tuhan, Tuhan itu uib, maha uib. Tapi kalau kita lah paham, kalau dia Allah Ta'ala itu uib terus, gaib terus, mak mana kita nak kenal, mak mana kita nak paham kan dia. Jadi dia tu nak nyata berarti. Kalau kita lah paham, oh Allah Ta'ala ni nyata. Dulu dia tu goib. Di masa fil azali. Segala sesuatu belum ada. Nah disitulah dia tu goib. Maka dia menjanjikan kita ke atas dunia ini, istilah kata, untuk mengenal dia. Aku pengen dikenal. Itu bahasa syariat. Bahasa syariat hakikatnya kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala ini untuk tempat Allah Tajalli, tempat Allah Ta'ala menyatu ke dirinya. Nah, gitu. Makanya apa yang ada fungsi di dalam diri zuhir kita ni, itu tempat menyatu-nyatu ke sifat-sifat Tuhan. Seperti darah, jantung. Nah jasad kita ini dihidupkan. Jadi kalau kita nyebut hidup, jasad hidup. Jasad kita. Jasad kita ini hidup dihidupkan.
Nah, tiap-tiap yang hidup pasti mati, ini mati. Itu diri zuhir, diri nyata. Kalau diri batin itu tidak pernah mati. Hidup terus dia. Jadi tempat untuk Allah Ta'ala menyatukan dirinya itu pada diri kita ini ya pada diri zuhir ini. Jadi kita ini memahami diri zuhir dulu, apa kena daripada diri zuhir ini, apa asalnya. Nah, oleh sebab itulah kalau kita telah mengenal diri zuhir ini, oh berarti diri zuhir ini tempat menyatu sama baik tubuh kesi. Jadi diri kita ini kalau kita ibaratkan dengan alat elektronik, sama baik tubuh dengan HP itu. HP. HP itu kan hidup, tapi dihidupkan. Tiap-tiap hidup pacak dimati HP. Sama dengan diri kita nih. Makanya uang buat alat-alat elektronik itu dia berdasar mempelajari diri, mempelajari dari jasad ini. Orang pacak buat kendaraan, motor, mobil. Orang pacak setelah buat TV, pacak buat HP. Sebenarnya itu yang buat itu bukan orang Islam. Karena dia mempelajari tentang diri manusia secara ilmiahnya, dia dipelajarinya rumah ini. Kan kalau sumber hidup kita ini, sumber hidup jasad kita ini, yang sumber penghidupnya itu jantung. Energinya itu di jantung. Tubuh ini. Kalau di HP baterai tempatnya, jadi tempat hidupnya tokonya itu kalau kita ini di jantung. Kalau HP di baterai, apapun baik ya. Baterai atau jantung itu tempat menyimpan energi. Kapan ada energi hiduplah masuk ke jantung, maka jantung hidup. Hiduplah seluruh badan. Nah, itu dengan HP. HP itu baterai itu bukan baterai itu yang hidup, cuma tempat nampung energi atau api. Lamun HP lemah, apa habis baterai mati pacak dicas. Namun kita tak acak, ngecas jantung orang acak. Nah itu agak beda dikit. Cuma kalau kiranya bentuk strukturnya sama tuh. Gitu. Jadi kita pahami diri kita nih. Awal mulanya. Kita ada darah, ada kulit, ada daging, ada urat, ada tulang, ada sumsum, ada otak. Nah, asal diri zuhir, kalau menurut kajian agama, ilmu tauhid ini, asal diri zuhir itu, dia banyak kalau dimbek daripada anasir, yaitu dari 4 anasir. Dari api, angin, air, tanah. Itu awal mulanya. Tapi api, angin, air, tanah itu ada lagi dari mana? Jadi dia tuh seolah-olah berproses. Jadi walaupun diri zuhir ini mula asalnya dijadikan oleh diri batin. Nah ada diri batin dulu.
baru adanya diri zuhir. Jadi yang dahulu dijadikan oleh Allah Ta'ala itu diri batin. Diri batin. Nah, nak menyatu ke diri batin itu, maka ada tempat. Dibuatlah tempat. Ya, nama jasad kita ini. Nah, jasad kita ini lengkap kan untuk menempatnya. Karena perjalanan diri batin itu banyak. Tempat-tempatnya. Maka kalau kita balik ke Dian, makanya kalau kita balik ke DHP kan DHP itu banyak, atau di TV kan banyak, di dalam TV itu kan organ-organ TV atau di HP itu ada software, ada aplikasi, ada video situ kan. Nah, dari asal kejadian diri zuhir, nah, kaget dia nyambung dengan asal kejadian diri batin itu nyambung gitu. Karena ini untuk awal kita nak mengenal, ya, nak mengenal Tuhan yang bernama Allah. Kalau kita tidak paham dengan diri, itu tidak kenal dengan Tuhan. Apalagi kita ini sudah belajar tauhid, nak menghilangkan akuan kita. Supaya itu pacak menghilangkan akuan kita, bukan yang sebenarnya. Diri kita ini. Nah, kalau daripada Nabi Adam, menurut surah dia dijadikan daripada tanah, dari saripati tanah. Nah, tapi di situ ada rahasianya sebenarnya. Itu kan surah pakai. Surah pakai. Jadi daripada tanah. Nah, maka turun-turun dengan kita ini seolah-olah bukan daripada tanah. Kalau kita mengatakan diri kita ini daripada tanah, itu tuh mulo Nabi Adam itu. Kalau kita ini bukan daripada tanah lagi, dari saripati tanah yang ada pada Nabi Adam. Turun sampai lagi kita. Maka Nabi Adam itu bukan dikatakan Nabi yang pertama. Lamun wong peke ngatakan Nabi Adam itu Nabi yang pertama. Nabi Adam itu jasad yang pertama. Nabi. Jadi jasad kita nih. Nah, jadi kalau proses turun, ulang dikit dari anasir tadi, dari api. Nah, api, tiap-tiap api itu karena api ini ada kekuatan, ada energi, maka dia menimbulkanlah angin. Nah, tiap-tiap angin ini kan dingin. Karena dia priwat dingin, jadilah beku, jadilah mencair, jadilah baju. Jadi uap, jadi baju. Nah, kalau menjadi baju, beku jadi batu, jadi tanah. Artinya dari kendaan nasir yang tepat ini, ada kejadiannya dengan jasad kita. Kalau api, al-nasir api dengan jasad kita ini jadi beliau. Kalau anasir angin di jasad kita ini jadi beliau yang angin. Kalau air jadi beliau dengan jasad kita ini.
Kalau tanah jadi beliau. Nah itu paham itu. Supaya apa? Supaya kita paham, itulah sebabnya kita hidup di bumi ini. Karena di bumi ini, di dunia tubuh ini, anasir 4 itu ada. Api, angin, air, tanah. Maka kita tidak pacak pisah dengan yang 4 ini. Tak katik banyu kita sarung. Tak katik api kita sarung. Apalagi tak katik angin. Tak katik udara pada kita nak narik nafas. Tak katik tanah, mana tu nak berpijak. Nah artinya diri zuhur kita ini hampir sama dengan diri alam itu. Nah itu istilah kalau kita connect, kalau kita sambung ke sana, untuk kita nak menadiri. Jadi alam diri kita ini unsurnya dari alam yang terbentang ini. Unsur diri kita. Tak kata alam lain. Ini. Masih alam siko inilah. Cuma istilah nama-nama baik, ada alam akhirat, ada alam rio, alam malaku, alam jabarut, alam segala alam itu kan. Ada alam kubur, alam barzah, alam akhirat, surga neraka je bahasa. Tak kata adanya di bumi inilah. Di alam inilah. Kati alam lain selain alam ini. Cuma kita nak masuk ke alam bernama-nama tadi, masuk alam akhirat, masuk alam lahut, masuk alam jabarut, masuk alam kubur, itu harus melalui portal. Portalnya di mana? Di dalam diri kita. Seperti salah satu contoh, kita nak masuk ke alam mimpi. Alam mimpi di mana alam mimpi? Di dunia inilah. Ada tak tubuh mimpi merasa ada di surga? Kata. Ada tak kita mimpi merasa di pucuk langit? Merasa ke ruang angkasa? Tak kata. Mimpi apapun baik, perasaan tersebut di bumi inilah. Mimpi kemana-mana, berjalan kemana-mana misalnya. Masih perasaan juga mobil, dengan motor, dengan uang banyak inilah. Artinya alam mimpi itu ada di alam inilah. Cuma nak masuk itu ada dengan diri kita. Artinya kita nak masuk alam mimpi itu, kita ni harus tidur dulu berarti. Kalau tidak tidur, tidak bertemu alam mimpi. Nah itu portal itu. Betul. Jadi segala sesuatu, segala alam-alam yang kita sebut itu alam akhirat, alam kubur, alam lahut, alam jabarut, alam malakut, misalnya. Ada diri kita ni lah. Lengkap diri kita. Ada. Lado galuh. Maka itulah adanya tempatnya di diri kita ni. Jantung itu tempat beliau, paru-paru tempat napas, liver, misalnya ya, mata, utak. Jadi kalau kita lapang dengan diri, kalau kita kenal Tuhan itu tidak lagi ngawang-ngawang. Tidak lagi menghayal Tuhan. Tuhan ada di pucuk langit, Tuhan ada di aras, Tuhan ada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, aras, maliga itu ada di diri kita. Tak kata itu aras-aras di mana. Termasuk surga neraka ada dengan diri kita. Nah itu guna kita nak paham tentang diri. Termasuk kajian yang kita bahas-bahas itu, ujung-ujungnya balik ke diri galau.
Kalau tidak balik ke diri belum tahu ngarsio kitab. Kalau tidak balik ke diri kita. Jadi mengungkap rahasia diri kita. Ada apa dengan diri kita? Mana di pasal firman Allah Ta'ala, ku jadikan manusia itu lebih sempurna dari makhluk lain. Lengkap itu ya. Nah awal-awalnya tuh harus tahu kita dulu. Ini salah satu kajian makrifat ini nih. Makrifat diri. Mengenal diri. Banyak manfaatnya, banyak keuntungannya kita memperkenal diri, mengenal diri. Nah disitulah kita baca untuk membuang istilahnya menekan perbuatan jahat kita, tubuh pacak tahu diri. Jadi diri kita ini paling sempurna. Ngapa masalah satu kadang-kadang diri kita ini dijadikan dari setetes air hina. Supaya kita tuh jangan sombong, supaya itu jangan angkuh. Jadi kalau kita ingat asal diri kita, tak baca kita nak sombong, tak baca nak angkuh. Asal kita pacak itu tak baca. Nah kembali kepada asal-asal diri tadi daripada anasir itu daripada anasir. Kalau dalam prosesnya kejadian itu dari mana? Dari mak dengan bak, dari mak 4, dari bak 4, dari nabi 4, dari Tuhan 1. Maka jadilah rukun 13. Itulah rukun diri kita. Kalau kita kaji dari awal ini, lemah itu nyambung. Karena kajian diri ini banyak. Apalagi masuk ke diri batin. Kalau diri batin itu tidak kelihatan, tidak nyata, tapi ada. Nah jadi diri zuhir kita ini tempat menyatu. Wadah sama baik mak kalau kita juga gelas ciri 4 wadah banyu. Jadi katakanlah hawal-hawal itu diri zuhir. Diri zuhir itu tidak saja, tidak baca dia nak berbuat apa pun tidak baca. Diri zuhir. Yang banyak perbuatan, yang ada perbuatan itu di diri batin. Nyatonya di jasad kita. Nyatonya. Nah, karena kita paham ini ya tentang kajian diri ini. Kalau kita selalu kajian diri, kita baca introspeksi diri. Kita pacak menilik diri kita pacak istilahnya ngawasi diri kita. Jadi tidak perlu kita nak menilik orang lain, tidak perlu kita nak ngawasi orang lain. Masing-masing itu ada gawian lain-lain. Gawian. Rebu ini kebanyakan jalannya orang lain, ngawasi gawi orang lain. Diri tubuh dewek tak tahu awas. Kenapa? Karena tak kenal lagi, tak kenal diri. Nah, maka kita nak paham. Jadi malam hari ini kita sedikit akan memaham kupas tentang diri kita ini kan, tentang diri zuhir. Dan kalau ada waktu langsung ke diri batin kayak gitu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjut baca kitab, mari sama-sama kita baca surat Fatihah, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiramil Fatihah.
Summal Fatihah khususan ila ruhi arwah almarhumah abaina wali ummatina wali jaddatina wali ajdatina wali masaina wali ihwadina wali jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum al-Fatihah. Summal Fatihah guru-guru kita baik zahir maupun batin hingga ke atas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keterangan ajian diri, yaitu mengetahui diri kita daripada zuhir sampai kepada batin sehingga kepada sebenar-benar diri. Jadi untuk kita mengetahui, untuk mengenali diri kita ini, diri zuhir, diri batin, sampai kita mengenal sebenar-benar diri. Mana dikatakan sebenar diri? Artinya diri zuhir itu belum sebenarnya diri. Lah diri juga belum sebenarnya. Diri batin, lah diri juga belum yang sebenarnya. Nah, hingga sebenar-benar diri. Persen. Keterangan ini diambil daripada kitab Al-Babul Madhub yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arab dan diambil daripada kitab Asrarul Insan yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Aceh dan diambil daripada kitab Iradatul Wujud yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qudusullah Sirruhul Aziz dan juga dipek dari ijma' ulama dalil nas. Dari sekian banyak cerita kitab-kitab itu tadi diembek tentang hakikat tauhidnya baik. Jadi diringkas sudah dalam kitab-kitab itu. Berdasarkan hadis, dalil, nas ulama dan kias-kias. Nah, kias-kias ini misalnya kita kias kok cak tadi, cak kita kias kok dengan HP, kita kias kok dengan TV diri. Jadi kias-kias kok namanya. Apa anda katik kias, apa anda katik contoh, saro mahaki. Jadi di kias-kias itu mendekati paham, mendekat kita cepat paham. Dan kias dimulai dengan masalah ini. Soal di mana asal melihat dan mengenal. Nah, awalnya kan di mana asal kita nak melihat mengenal zat, sifat, asma, af'al Allah Ta'ala. Selama ini kita ngatakan zat, sifat, asma, af'al Allah Ta'ala itu dengan Allah tuh, dengan Tuhan. Artinya kita ini mengenal Tuhan itu mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal asma'nya, mengenal af'alnya. Nah, tempatnya di mana nak paham yang itu? Tempat mengenal itu. Itu tanya kitab ni ya. Jawab, tempat kita nak mengenal zat, sifat, asma, af'al Allah Ta'ala itu asalnya daripada melihat dan mengenal diri hingga sampai kepada sebenar-benar diri. Istilahnya itu pula nak tengok Tuhan, lah nak mengenal zat, sifat, asma, af'al Allah Ta'ala tadi,
Kalau nak mengenal Allah itu, kenali dulu diri kamu. Kamu tahu bicara cerita mengenal besar lah, banyak kalau, lah pacak kalau. Mengenal Tuhan dengan cerita. Jadi tidak ada lain daripada mengenal diri. Jadi tidak dipahami ini yang mengenal diri. Jadi Allah Ta'ala tidak pacak kita kenal dengan ibadat baik. Allah Ta'ala tidak pacak kita kenal dengan zikir baik. Allah Ta'ala tidak pacak kita kenal dengan itikaf baik di masjid. Aku nak kenal Allah Ta'ala itikaf di masjid atau di gua atau di mana misalnya. Nak kenal Tuhan tidak pacak. Nak kenal Tuhan rajin puasa, rajin sembahyang. Baca itu tu gawean ibadat uang lah kenal. Jadi dikenal dulu baru begawe. Muka sempurna ibadat kita, gawean kita dulu. Karena ada firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya sesungguhnya aku serta kamu, di mana ada kamu di situ ada aku, Tuhan. Nah, tanpa kita mengenal diri tidak tahu dengan maksud ayat ini, arti ayat ini mana. Artinya kalau kita arti secara anu baik, di mana ada Tuhan, di mana ada kamu, di sana ada Tuhan. Artinya kita tidak berpisah dengan Tuhan. Artinya Tuhan itu dekat. Artinya Tuhan Allah itu ada dengan kita. Nah, tinggal lagi kita memahami di mana nyatonya dengan kita. Iya. Tak pacak bergerak sebelum Tuhan tidak dekat dengan kita. Lamun Tuhan pucuk langit kita tidak bergerak. Artinya Allah Ta'ala jatuh pada diri, maka kita nak tahu dengan diri. Di mana tempat jatuh dia di diri itu Allah Ta'ala. Jadi gitu nih. Dan aku lebih melihat ya Allah Ta'ala. Dan ditambah lagi dengan firman-Nya yang lain, wa fi anfusikum afala tubsiru ya Allah Ta'ala. Oh, perintah Allah Ta'ala. Coba lihat ya Allah Ta'ala. Di diri kamu itu ada apa? Introspeksi. Jadi kita memang perintah Tuhan kenal diri. Tapi antusikum apalah tubsirun ini kan. Ayat Quran ini. Jadi kamu disuruh oleh Tuhan kenali diri ada apa dalam diri kamu. Siapa kamu? Oh, itu Tuhan. Dan juga hadis Nabi dikuatkan dengan hadis Nabi, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Apabila kamu telah mengenal sebenar-benar diri kamu, bahwa sesungguhnya kamu mengenal Tuhan kamu. Hadis Nabi. Jadi kenali diri kita
Setelah kenal diri kita, nah tahu rasio diri kita, baru kita tahu kenal dengan Tuhan, tahu rasio Tuhan. Nah, jadilah ayat ini ya. Nah, lagi apa kita nak ingkar dengan ayat ini kan? Al-Quran daripada Allah Ta'ala. Dan dikuatkan oleh nas ulama. Tadi kan ada firman, ada hadis, ada nas ulama. Jadi kuat ini. Nas ulama yang berbunyi malam ya'lam ilahakur rabbi wa hakur ruhi wa hakur jasadi fa innahu zalika hayatul kal hewan. Artinya barang siapa tidak mengenal sebenar-benar Tuhan, dan tidak mengenal sebenar-benar ruh, tidak mengenal sebenar-benar jasad, maka hidup kamu seperti hidupnya hewan. Jadi kalau kita tidak kenal yang tiga ini, kenal Tuhan, kenal ruh, kenal jasad, sama baik dengan hewan. Jadi artinya kalau kita selama kita hidup tidak kenal yang tiga itu, kapan mati aja masih tidak kenal, ya sama dengan hewan. Mati seperti hewan gitu. Tidak masuk surga. Walaupun ibadatnya nemen. Ibadat syariatnya bagus, tapi dia tidak kenal yang tiga itu. Merasa dia yang berbuat, merasa dia yang banyak pahala. Misalnya, merasa dia yang beribadah. Nah jadi kuat ini. Firman-Nya ada, asal firman wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum afala tubsiru. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ditambah lagi rentas ulama, malam ya'lam illa haqqur rabbi wa quruhi wa haqqul jasadi fa inna mazalika hayatukal hewan. Jadilah tiga dasar nih, tentang kajian diri ini. Jadi bukannya kita tuh istilahnya macak-macak, bukan diakal-akali, bukan. Yang ada niat mata nih. Nah itulah guna kita nak mengenal diri. Jadi ada tiga dasar. Al-Quran, hadis, nas ulama. Itu juga kalau kita nak ngaji, nak kita belajar, nak ada dasar tiga itu juga. Al-Quran, hadis, nas ulama. Itu pondasi kita belajar agama. Ngaji apapun baik harus ada yang itu. Kapan tidak kata salah satu itu, kaji akal-akalan baik. Maka kita mulai dengan asal kejadian. Soal, apa asal kejadian Adam? Yaitu daripada anasir 4, yaitu tanah, air, angin, api. Jadi Adam itu betul-betul apa itu menyebut Adam, jangan terbayang Nabi Adam.
Kita ni Adam juga. Arti Adam tu jasad. Arti Adam. Bukan kejadian Nabi Adam dulu yang maksud dia ni, kejadian Adam ya. Ini kan tak sebutnya asal kejadian Adam, bukan asal kejadian Nabi Adam. Jadi Adam tu jasad kita ni. Adam. Jadi asalnya dari itulah, dari api, 4 anasir, daya itu tanah daripada air. Nah ini naiknya, sebutnya awal ini tanah, asal daripada tanah gitu nih, dari bawah, asal daripada tanah. Tanah ini dari mana asalnya? Daripada air, daripada banyu. Air daripada mana? Air daripada angin. Angin daripada api. Itu naiknya. Lazim kita nyatakan diri kita ni Adam itu daripada tanah. Adam daripada tanah. Maka disusuri tanah daripada mana? Muka bertemu asal mulanya dia tu. Asal muasal yang bertemu lagi kan. Kita baca kata kita daripada tanah, Adam daripada tanah. Nah tanah ini dari mana? Nah, prosesnya. Tanah itu daripada air. Air itu daripada angin. Angin itu daripada api. Belum habis itu. Baru 4 anasir. Jadi dikaji itu dari yang nyata dulu. Dari yang nyata, ngalus, bertemulah asalnya. Nah api dari mana? Api itu daripada jasmani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api itu daripada jasad Nabi, bukan jasad Nabi di Madinah. Kalau jasad Nabi di Madinah itu sama baik dengan tubuh ni, dari anasir 4 juga. Jadi api daripada jasad Nabi Muhammad awal. Kalau di Madinah itu Nabi Muhammad akhir. Awal dijadikan Nabi Muhammad itu, akhir dinyatoho. Berarti bukan Nabi Adam dijadikan. Yang pertama itu Nabi Muhammad. Karena dia yang awal, dia yang akhir. Wal awalu wal zahiru. Wal awalu wal akhiru. Wal zahiru wal batinu. Jadi Nabi Muhammad itu zuhir dia, awal dijadikan, yang seawal-awal dijadikan Nabi Muhammad, akhirnya dia dinyatakan. Nabi terakhir itu dia dinyatakan. Batinnya Muhammad, zuhirnya Muhammad. Nah kita ni itulah kan, zuhir batin kita ni Muhammad. Awal akhir kita ni Muhammad. Maka cara pakai itu banyak-banyaklah kamu berselawat dengan Nabi. Karena yang baca beri syafaat Nabi inilah, bukan Nabi di Madinah tu. Nabi awal. Yang baca memberi syafaat tu Nabi awal.
Kalau Nabi Muhammad akhirnya di Madinah sama baik tubuh. Kejadian sama beranak berbini, makan minum juga dia tu. Jadi jasad Nabi Muhammad ini jasad Nabi Muhammad yang batin. Siapa namanya? Nur. Ini jasad Muhammad yang batin. Soal anasir yang empat ini jadi apa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tanah tadi jadi apa kepada Nabi? Kalau tanah itulah badannya Muhammad. Nah inilah dikatakan syariat namanya. Badan Muhammad. Artinya jasad akhir Muhammad sama baik. Dari tanah juga. Kalau air banyu kepada Muhammad jadi apa? Kalau air kepada Nabi Muhammad itu jadi cahaya. Muhammad. Kalau angin jadi napasnya Muhammad. Kalau api itulah nazar Muhammad. Inilah asal api itu. Jadi api, angin, air, tanah ini masih dari asalnya badan Muhammad. Daripada Muhammad. Karena Muhammad itu yang seawal-awal dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sebelum ada segala sesuatu ini, yang pertama dijadikan oleh Allah Ta'ala itu Nur Muhammad. Makanya segala Asia ini, segala isi alam ini, termasuk segala alam ini, itu daripada Muhammad. Jadi kenal Nabi. Nabi juga. Nah itu kalau kepada Muhammad. Jadi anasir empat tadi kepada Muhammad, kalau tanah jadi badan Muhammad namanya syariat. Maka syariat Muhammad. Kalau air jadi cahaya Muhammad. Kalau angin jadi napas Muhammad. Kalau api jadi nazar, kekuatannya, kuasanya Muhammad. Itu kalau anasir yang empat pada Muhammad. Lalu anasir yang empat ini kepada kita. Jadi apa? Beda dengan Muhammad. Soal, anasir yang empat itu jadi apa kepada kita? Maka jawab, kalau kepada kita anasir empat ini, kalau tanah itu jadi daging. Yang kita nih, nah, daging kita ini asalnya dari tanah.
Kalau air dengan kita itulah jadi tulang gitu. Kalau angin jadi urat dengan kita. Kalau api jadi darah gitu. Artinya jasad kasar. Kalau Muhammad tadi jasad halus. Seolah-olah tanah jadi badan Muhammad. Air yang Muhammad jadi syayo, tidak jadi tulang. Karena dia tidak berjasa kasar tak lebu ini. Jadi syayo Kalau angin jadi napasnya, jadi hidupnya. Kalau tubuh, kalau angin jadi urat, dia berarti Muhammad tidak berurat, tidak berdaging, tidak bertulang, tidak berurat, tidak berdarah. Kalau kita ini berurat, berdarah, bertulang. Itulah kejadian dari kita yang zuhir. Nah, jadi beda kejadiannya dengan Muhammad awal. Tanah itu jadi badan maksudnya bukan badan cak tubuh nih, badan maksudnya itu kalau kita anu ke syariat gawian perbuatan. Muhammad. Oh, artinya Muhammad awal tidak badan cak kita nih, cak badan kasar tidak. Dia itu berbadan yang halus, latif, patuh, robani. Badan latif, badan yang halus. Tidak berurat, tidak berdaging, tidak berdarah, tidak bumbu. Muhammad awal. Kalau akhirnya sama tubuh. Dinyatakan. Nah itu kalau diri zuhir kita ini diambil dari kejadian An-Nasir 4. Nah kalau dia diambil dari kejadian proses rukun 13, dari mana? Dari bapak 4, dari emak 4, dari nabi 4, dari Tuhan 1. Jadi dari emak 4, dari bapak 4, 8 yang kasarnya. Jadi kalau kejadian diri kita kasar, diri jasad kita kasar ini ada 8. Nah, ditambah yang halus itu ada 7. Mana yang dari bapak? Karena nak ke rukun 13. Jadi banyak dembek dari kejadian-kejadian kasar kita ni deh. Dembek dari awal mula dari An-Nasir. Mulai daripada Nabi Adam. Nah, setelah nyatu ke Adam, maka embeklah dari bapak dengan mak. Dari Adam dan Hawa. Adam tu bapak, Hawa tu mak, kan? Kejadian daripada ibu, yaitu pertama rambut, kedua kulit, ketiga darah, keempat daging. Maka darah dan daging itu dari ibumu. Supaya apa? Supaya itu tempat alamat.
alamat kita berfatihah dengan puo. Lam dakati alamat tak sampai fatihah puo. Daripada bapak 4 urat. Yang pertama kedua tulang, ketiga sumsum, keempat otak. Nah itu yang zuhir, yang nyata, yang pas jasad kita. Jadi jasad kita ini kan ada 8 berarti unsurnya. Ada rambut, rambut masuk rambut ini segala bulu kan tubuh ini dari mak, bukan rambut ini wae masuk bulu romo, bulu mata, bulu alis. Jadi kita ni ada bulu-bulu rambut, ada kulit, ada darah, ada daging. Ada urat, ada tulang, ada sumsum, ada otak. Hanya jasad kita ni. Itu yang dari mak dari bak. Dari bak mana asalnya? Yang dari bak tu dia, yang dari bak tu. Kalau kita tak ungkap kejadian. Dari bak tu yang dari tulang solbi. Dari air bak kita dari tulang solbinya. Dari mak itu dari taruib. Maka dia katakan kita ini dari kejadian sulbi wal taruib. Di Quran itu ada. Artinya yang dari tulang sulbi, yang dari tulang sulbi bak kita jadi urat, jadi tulang, jadi sumsum, jadi otak. Dari kalau dari mak tubuh, dari rambut, kulit, darah, daging, dari taroibnya. Maka sampai mak mano baik tu budak pacak melawan yang tua tu sebenarnya. Tak boleh. Nah, 8 sudah kejadian. Dari Nabi 4. Nah dari Nabi ini termasuklah gaib. Yaitu pendengaran dari Nabi. Ya kalau dengan jasad melalui kuping. Jadi tubuh dengar itu dari Nabi. Tak dengar. Yang kedua penglihatan daripada Nabi. Jalannya melalui mata. Yang ketiga penciuman, jalannya dari melalui hidung. Keempat perkataan dari keempat perkataan, jalannya melalui lidah atau mulut. Jadi dengar, nyengok, mencium, berkata itu dari Nabi. Dari Tuhan satu nyawa. Nah, ini jadi lengkap jasad kita ini lah dari bapak, ya, dari bapak dengan mak lah lengkap jasad kita ini. Lado jantung, lado paru-paru, lado segala macam, lado mata, lado kuping, lado hidung, jadi yang lengkap.
Belum katik dari Nabi, dak pacak nyengok, dak pacak denger, dak pacak berkata, dak pacak cium. Dari Tuhan satu, nyawa, inilah hidup. Inilah api tadi. Yang masuk ke bateri tadi. Lama belum dicas, belum masuk bateri api di bateri HP tadi belum dicas, walaupun dah bagus api itu baru beli. Lama belum kati api di bateri tak baca itu. Dari Tuhan satu nyawa. Inilah hidup, inilah energi. Kalau listrik inilah namanya daya. Itu. Apa datang dari satu Tuhan yang nyawa tadi atau hidup tadi, maka bergeraklah seluruh organ batang tubuh. Barulah berfungsi. Jantung berfungsi, paru-paru berfungsi, hati berfungsi, otak berfungsi untuk pikir, mata berfungsi untuk melihat. Atau kita kias ke tadi dengan TV tadi. TV sebelum dicucuk ke listrik, tanda hidup. Mana nak hidup punya? Belum katik nyawa tadi, belum katik daya tadi, belum katik listrik tadi masuk dicolok kok. Tubuh cucuk kok, tubuh hidup kok, baru hidup. Baru pacak bermain-main layak. Nyari dia bayar dong. Nah sama kalau kita jalan diri kita ni, jasad kita ni. Lah sempurna. Setelah sempurna Nabi Adam itu ya Allah Ta'ala aku jadikan, maka kutiupkan ruhku kepadanya. Maka bergeraklah Nabi Adam. Lama belum selesai Nabi Adam dijadikan. Belum ditiupkan ruh itu. 40 tahun. Tergeletak. Belum. Begitu, bukan sudah misalnya cak kita sudah buat sudah, langsung kita anu ke dak. Amo digeletaknya dulu oleh Allah Ta'ala. Dalam 40 tahun baru tiba oleh Allah Ta'ala. Lalu ngapa dia nak menyempurnakan dulu? Jasad. Di jasad. Maka setelah sempurna, jadi Nabi Adam, maka ketiupkan ruh. Maka bergeraklah Nabi Adam. Nah, sama orang tu pun itulah. Jadi yang penting itu nyawa atau ruh. Itulah asalnya api. Kalau dengan kita ni api. Apapun baik mesin yang kita, kalau kita ni kias ke mesin apa baik, motor, mobil, mesin pabrik, mesin apa baik, kalau dak kati api, dak kehidup. Nguk minyak ada, segalanya ada. Makanya kalau mogok motor mati atau mobil mati mesin yang dicek api dulu. Ada dak api? Kapan api ada, baru yang lain. Apa CDI-nya, apa businya, apa minyaknya. Yang pertama api dulu. Cek. Kapan ada api aman? Tinggal nyari yang lain. Kapan nungkati api? Nyari tempat apinya dulu. Di pusat apinya di mana dulu? Tempat mutu apinya. Apa di dinamo misalnya? Oh, apa nak kati api di pisau dinamo ini? Benar itu dinamo. Pusatnya situ. Mesin apa baik gitu. Yang menang bergerak mesin harus ada api.
Nah, mendekati api, mati, pecah. Nah, jadi kalau dengan kita makhluk ini, dengan kenyataan benda, api ini penggerak. Itulah nyawa, istilahnya barang, itulah nyawa kendaraan. Gitu. Jadi dia sebagai penggerak. Nah, kalau kita ini itulah yang namanya ruh atau nyawa. Tempatnya hidupnya di mana Allah Ta'ala dengan nyawa itu pun? Ialah di jantung dia nih. Jantung kita ini dihidup kok. Orang motor di kontak ya. Jantung kita. Dulu hidup tubuh ini dari jantung, dulu mati dari jantung.